Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kini kita masuki segmen Great Up dan kita akan bahas mengenai mengenalkan hidup sehat pada anak melalui buku dan permainan. Sudah tersambung melalui video conference ada Dr. Gigi Stella Lesmana, pendiri Yayasan Kejora Indonesia. Selamat pagi Dr. Stella. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Pagi. Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini kita akan bahas mengenai bagaimana mengenalkan gaya hidup sehat kepada anak melalui permainan dan juga buku gitu ya. Nah ini alasannya Iya, mengapa sih betul. mengenalkan hidup sehat melalui buku dan juga permainan itu perlu dilakukan, Dok? Iya, jadi gini Mas, kan kita tuh pengen ya hidup sehat itu diterapkan sejak anak-anak masih kecil. Nah, tapi kita pengen masuknya tuh lewat dunia yang dekat sama anak, yaitu lewat buku cerita atau lewat permainan. Nah, Kejora sendiri ini berdiri tahun 2015, awalnya kita bikin buku-buku cerita, terus dari buku itu kita bikin lagu dan juga animasinya. Nah, seperti yang bisa dilihat. Jadi diharapkan supaya anak-anak tuh lebih tertarik dan lebih cepat gitu menyerapnya sehingga bisa diterapkan di hidupnya sehari-hari. Nah, ini ada beberapa bukunya nih. Nah, Oke. Jadi mereka gitu. kemudian agak lebih familiar dengan bentuknya begitu ya, tapi ada nilai edukasi di Betul. dalamnya. Nah, juga mungkin Anda pemirsa cukup bertanya-tanya mengapa IDX Channel membahas buku anak dalam perbincangan di Kreatif karena ini masuk ke dalam sebuah industri kreatif begitu yang memang memberikan manfaat kepada anak-anak begitu ya. Oke, kalau kita Betul. bicara mengenai seberapa efektif dampaknya sejauh ini seperti apa yang dirasakan oleh anak-anak, Dok? Oke, jadi feedback yang kita dapatkan sih, jadi kan bukunya ada tentang berani ke dokter gigi, terus kenapa kita harus sikat gigi, kenapa kita harus makan sehat, kenapa harus mandi dan cuci tangan, antara lain itu ya. Nah, tokoh di setiap buku dan di animasinya itu sama. Terus feedback yang kita dapatkan dari orang tua sih mereka mengatakan bahwa anak-anaknya lebih semangat gitu ya untuk menyikat gigi, untuk makan sehat. Nah ini tuh saya membuat ini tuh jauh sebelum saya punya anak nih Mas. Nah sekarang Hmm, setelah saya punya 2 anak perempuan itu terutama di kakaknya ya, itu udah kelihatan banget sih manfaatnya. Jadi lagunya itu setiap hari bisa dia nyanyikan. Ini bukan karena saya yang bikin loh ya, mhm, tapi memang dia suka gitu. Jadi kebetulan setiap hari kita selalu baca cerita. Terus kalau misalnya baca buku cerita ini dia suka banget, terus dengerin lagunya juga gitu kan. Jadi dia langsung kalau sikat gigi dia nyanyiin lagu itu, atau kalau oke. mau makan sayur gitu, oh aku inget nih si tokoh ini makan sayur, jadi aku juga pengen sehat seperti dia gitu. Oke. Yang menarik adalah Anda membuat buku ataupun permainan ini sebelum Anda memiliki Mm. anak begitu ya. Artinya kan memang ada Iya. literasi yang dibaca, ada riset yang dilakukan. Mungkin Betul. prosesnya waktu itu gimana sih Dok? Sehingga kemudian oke, akhirnya dapat membuat buku dan juga permainan lah ya yang ternyata memang efektif Mm-mm. gitu. Walaupun memang Anda waktu itu belum punya buah hati gitu. Iya, kebetulan karena saya setelah lulus dokter gigi dari UI, saya melanjutkan ke spesialis dokter gigi anak. Nah, jadi di situ tentunya ada ilmu yang saya pelajari. Nah, ini saya berdua juga dengan partner saya, dokter gigi Tara. Jadi awalnya sih kita pengen bikinnya tentang kesehatan gigi saja, tapi lalu jadi berkembang jadi kesehatan anak. Sekarang kita fokusnya di 2 hal, yaitu gigi dan nutrisi atau makan sehat. Hmm, Dan kalau kita perhatikan sebenarnya nutrisi dan gigi itu kan saling berkaitan ya. Gigi itu berguna untuk mengunyah makanan, terus nutrisi yang baik juga membuat gigi kita sehat, jadi saling berkaitan. Nah, permainan yang dimaksud itu, jadi kalau produk kita antara lain ada permainan seperti ular tangga, tapi itu kita buat bentuknya sistem pencernaan manusia gitu. Jadi ular hmm, tangganya tuh mengajarkan bagaimana sih makanan itu dicerna dalam tubuh kita. Lalu seperti yang tadi ada di video itu kelas-kelas permainan, jadi kita bikin uh, pendekatan tentang ini loh cara menyikat gigi, membuat hmm, kuman itu pergi, itu lewat permainan yang mudah dimainkan oleh anak, atau hmm. misalnya memilih makanan yang sehat dan tidak sehat untuk gigi itu juga pendekatannya lewat permainan, seperti ada bola-bola yang mainannya bola-bola bergambar makanan sehat, bola-bola bergambar permen coklat yang tidak baik untuk kesehatan gigi, seperti itu. Oke, secara cara berkomunikasi dengan anak sebagai audiensnya, kemudian juga pemilihan bahasa dan juga visual gitu, ini kemudian membuat anak Betul. sangat nyaman begitu dan juga sangat enjoy menikmati proses edukasi yang dituangkan ke dalam buku dan juga permainan. Ada berapa seri buku dan juga permainannya dan apakah buku dan juga permainan ini dijual bebas, Dok? Kita akan bahas usai jeda berikut ini ya, Dok ya. Dan pemirsa Oke, tetap bersama baik. kami akan segera kembali.
Mengenalkan hidup sehat pada anak melalui buku dan permainan masih menjadi topik kita di Kreatif dan saya masih berbincang bersama Dr. Gigi Stella Lesmana, pendiri Yayasan Kejora Indonesia. Ada berapa seri bukunya sejauh Mhm. ini, dokter? Dan bukunya ini dijual bebas atau seperti apa? Iya betul, bukunya dijual bebas, bisa dilihat di sosial media kita @kejora.indonesia, nanti bisa, tersambung ke marketplace-nya. Nah kalau yang seri Juno Naura ini ada 5 buku, terus Hmm, ada 2 buku lainnya yang kita buat juga. Jadi yang terakhir itu tentang bagaimana sih menangani kegawat daruratan di rumah. Jadi misalnya kalau terjatuh, terluka, atau misalnya kakinya terkilir gitu, itu jadi sekaligus edukasi buat orang tuanya juga. hmm, Terus kita sempat juga membuat 5 buku berupa e-book itu bekerja sama dengan Kemendikbud, seperti hmm. itu. Baik. Kurang lebih sih sudah terjual 20.000 eksemplar tuh ada ya Mas totalnya. Baik, berarti ini cukup Mhm, banyak juga ya, apa namanya, yang ingin kemudian, membeli bukunya gitu dan sebarannya juga cukup luas. mhm. Sejauh ini sebarannya kemana saja, Dok? Sebenarnya sih hampir ke seluruh Indonesia ya, karena waktu Hmm, itu dijual di toko-toko buku. hmm, Terus juga keuntungannya tuh kadang kita salurkan juga untuk mengirimkan buku ini ke daerah-daerah. Jadi misalnya hmm, ada teman-teman sejawat dokter atau dokter gigi yang baksos ke daerah, terus kadang kita titipkan bukunya untuk dibacakan di sana atau untuk baik. ditaruh di sana Baik. gitu. Apa sih yang menjadi alasan ataupun apa sih yang menjadi inspirasi sebelum Anda kemudian membuat buku ini dan juga Anda menjadi kepala dari sebuah yayasan begitu ya? Eh, ap- apa Mhm. concern apa yang kemudian Anda miliki khususnya adalah terkait dengan gaya hidup sehat anak-anak di Indonesia gitu sehingga kemudian Anda harus berkontribusi walaupun memang banyak challenge lah. Salah satunya adalah mungkin dari penjualan Mhm. buku ini juga angkanya masih minus betul ya, Dok ya? Ini masih Ya maksudnya kita masih pro masih bono struggling lah begitu ya ya? Mas ya, masih pro bono tim Boleh boleh Kejora share, semuanya. ceritanya seperti apa, Dok? Iya, awalnya sih sebenarnya karena, banyak pasien yang masih Mmm, takut untuk ke dokter gigi gitu ya, mhm, anak-anak. Sedangkan, pemeriksaan berkala dan rutin itu penting untuk menjaga kesehatan gigi itu sendiri. Jadi fokusnya sih awalnya karena saya dokter gigi, saya ngelihat dari pengalaman sebagai dokter gigi gitu. Lalu semakin ke sini saya semakin sadar bahwa, oh ternyata kesehatan gigi itu ya juga berkaitan dengan kesehatan secara keseluruhan. mmm, Jadinya kalau misalnya dikenalkan sama anak sejak dini gitu ya, mana makanan yang sehat, terus bagaimana menjaga kesehatan tubuh kita gitu, itu semoga terbawa kebiasaannya sampai dia kelak dewasa nanti dan dia mhm, juga akan memiliki anak nantinya gitu kan ibaratnya. Jadi, kita pengen menanamkan itu dari kecil gitu sih awalnya. Terus, kalau dari kesehatan gigi sendiri, itu riset kesehatan dasar tahun 2018 menyatakan 7 dari 10 anak usia 5 tahun itu sudah terkena karies gigi loh, coba bayangkan. mmm, Jadi segitu banyaknya di Indonesia ini yang terkena karies gigi atau gigi berlubang dan juga belum memiliki kebiasaan menyikat gigi 2 kali sehari. mhm, Jadi mhm, kita pengen menerapkan hidup sehat itu sejak dini dan kadang lucunya kalau misalnya anak-anak ini, belajar gitu ya lewat kan materi Kejora ini kita bilangnya dongeng sehat, jadi kita mendongeng lewat buku cerita kita, terus menyanyikan lagu kita dengan gerakannya, jadi gerak dan lagu, terus baru dilanjutkan dengan permainan. Kadang tuh anak-anak ini pulang ke rumah justru membawa ilmu buat orang tuanya gitu. Jadi mmm, mengingatkan orang tuanya, "Jangan lupa nih, ayah, ibu kita sikat gigi tuh harus 2 kali loh, makan yang sehat tuh ini," gitu. Jadi, justru anak-anak inilah yang nantinya bisa menjadi pengingat buat orang tuanya juga. Dan oke, terakhir juga kita nih, lagi membuat program seperti kaderisasi. Jadi kita mengajak ibu-ibu untuk menjadi tim Kejora yang nantinya turun ke lapangan juga menyuluh di lapangan, seperti itu. baik. Ini memang, menjadi satu hal yang, menarik mulai dari melakukan hal yang simpel, terlihat simpel begitu, tapi, Betul, memang berdampak signifikan terhadap kesehatan ya. dari generasi berikutnya begitu ya, sehingga ini menjadi Betul satu hal betul. yang sangat-sangat penting sekali. Oke, apa target jangka panjang dari Yayasan Kejora Indonesia? Oke, target jangka panjangnya sih kita tentunya, menginginkan anak Indonesia memiliki kualitas hidup yang lebih baik ya. Jadi hidup lebih sehat, terus kita pengennya membuat program kaderisasi itu nanti sampai ke daerah-daerah. Jadi, ibu-ibu di daerah juga berdaya, kita berikan training untuk nantinya mereka men-training dan menyuluh kembali ke lapangan gitu ya. Jadi dari ibu untuk ibu-ibu juga sih, pengennya sih kayak gitu jangka panjangnya dan pengennya juga, kita menghasilkan buku-buku dan produk-produk yang lebih banyak lagi sehingga semakin bermanfaat untuk anak-anak Indonesia supaya bisa hidup sehat
dan Baik. memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Baik, semoga memang semakin banyak lagi anak-anak Indonesia yang menyadari dan juga menerapkan ya, bukan hanya Betul. menyadari saja, tapi menerapkan gaya hidup sehat supaya semakin semangat dan juga sehat untuk belajar dan juga berprestasi. Dokter, terima kasih Iya, sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk sama-sama. Anda. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa. Baik. Dan pemirsa, kita akan update kembali pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi untuk IHSG berada di level 7.243,158, bergerak melemah 0,14%. Dan saham-saham yang masuk ke dalam tab gainers, Golf Blast, MDKA, ISEA, ESA, AMRT, TINS, SMGR, ANTM, dan juga MTK. Tab losers ada Atla, AMMN, BRPT, Cuan, BRIS, DOOH, Akra, SMIL, dan juga PNLF. Ya, pemirsa, sebelum 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbaru informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang pada hari ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bersama rekan Prasetyo Wibowo. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian serta tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.